Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Adalah manahu wa la risalah wa nasrullah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana lil mahajjatil bayda lailuha kanahriha la yazigu an ila halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa alihi wassalatu wassalam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian Bukhari kita. Namun sebelumnya ada sebuah hadis yang memotivasi tentang salat subuh. Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang menunaikan salat subuh sempurna subuhnya, fa huwa fi zimmatillah, dia ada dalam jaminan Allah, dia ada dalam genggaman Allah, dia ada dalam kendali Allah, dia ada dalam perlindungan Allah. Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh sempurna subuhnya, apalagi berjamaah, maka dia ada dalam tanggungan Allah, jaminan Allah. Zimmah itu nggak ada bahasa Indonesianya zimmah itu, tapi kita bisa mengartikannya tanggungan, jaminan, perlindungan, kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sholat subuhnya sempurna itu siang harinya ada aja jalan keluar hidup itu. Kadang mau macet, ada jalan keluar itu ada aja. Kadang kalau lagi usaha ada aja jalan keluarnya. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada yang memudahkan. Tiba-tiba kalau kita di usaha ada saja memudahkan solusinya. Di rumah, di perjalanan atau dimanapun. Man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia ada dalam jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Zimmah itu kalau kita punya kuda, kalau kita punya kuda kan suka digini tuh. Ya. Apa namanya itu? Kendali. Nah, orang yang sholat subuh kata Allah tuh dia dalam zimmatillah, dia dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa kalau kita seperti itu dikendalikan, itu zimmah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah yang dapat menunaikan subuh secara sempurna, apalagi berjamaah. Ya. Semua orang dalam jaminan Allah, tetapi orang yang sholat subuh itu jaminan khusus. Yang sholat subuh jaminan khusus, tanggungan khusus, karena semua makhluk ditanggung Allah. Tapi orang yang sholat subuh dia ditanggung secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari hadis man sholat subha, dan siapa yang sholat subuh sempurna subuhnya, dia ada dalam tanggungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan kalau orang sampai ngedul, malas ataupun hoream untuk menunaikan sholat subuh, terutama subuhnya berjamaah. Kita lanjutkan kajian kita hari ini tentang sholat berjamaah manakala turun hujan. Jadi pernah suatu hari ada seorang sahabat itu mau berkumandang azan, mau mengumandangkan azan gitu. Fa amara al-muadzin lamma balagha hayya 'ala shalah, ketika mau mengucapkan hayya 'ala shalah turun hujan, mengguyur. Lalu disampaikan kepadanya, qul as-salatu fir rihal, atau as-salatu 'ala rihalikum. Maksudnya salatlah kalian di rumah kalian. Ada sahabat lain protes, mana yang ngerubah lafaz adzan? Bahasa orang gitu. Kata yang azannya itu, yang nyuruh azan tadi, aku telah azan seperti ini di depan orang yang lebih baik dari kamu. Siapa? Rasulullah. Rasul sendiri yang nyuruh azan saya begitu waktu itu. Begitu. Jadi satu sisi sahabat tuh punya ghirah Islam yang tinggi. Bahasa orang mah heran, kaget, kenapa kamu azan begini? Siapa yang mau mulai azan begini? Sholatlah di rumah kalian. Biasanya kan hayal sholat. Ini azannya sholatlah di rumah kalian. Nah, sahabat itu juga menjawab bahwa yang nyuruh azan saya begini itu orang yang lebih baik dari kamu dan dari saya. Siapa? Rasulullah SAW. Artinya kalau azan gak gedur, masa tadi kan azan gudu
Ke hayal asalnya gentos as-sholatu fir rihal atau as-sholatu fi buyutikum, as-sholatu fi baitikum. Boleh dengan mufrad, boleh dengan jamak, boleh dengan bahasa hadis ini rihal. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Di zaman ini kan main payung, main Tah, eta apa namanya pendekatan hukum teh perlu. Jadi tidak hanya sebatas baca dalil langsung disampaikan fatwanya, tidak. Baca dalil, perhatikan, lihat kondisi di kita sekitar. Apakah begitu atau tidak begitu? Karena di sini ada ini nih, keterangannya kenapa sholat berjamaah ketika hujan itu justru panggilan azannya bukan hayya 'alas sholat, tapi as-sholatu fil buyut, as-sholatu fil buyut, sholatlah di rumah kalian. Ada alasannya. Saya bacakan di sini. An Asim an Abdullah bin Haris an Ibni Abbas wa nahwahu ghairu annahu qala karihtu an u'athimakum fataji'una tadusuna tina ila rukabikum. Ya, kata orang tersebut, aku khawatir membuat kalian berdosa karena memaksakan diri ke masjid, akhirnya kalian ngaguru tuh muruk kesunu atau ngarumas begitu. Aduh, ayo kudu ke masjid ieu tanah segitu tingginya. Mendelewok. Mendelewok teh. Nganjerembab begitu mendelewok. Tiba bas, tiba bas bahasa Kuningan tiba bas. Jadi ngegerus ke tanah. Nah, kata dia, aku nggak mau membuat kalian berdosa karena kalian nanti ngaguru tuh pada harus ke masjid, sementara kaki kalian menjerembab kepada tanah. Aku nggak mau kalian menggerutu begitu. Udah sholat aja di rumah. Sajong jona geus di rumah. Saya nggak mau kalian berat hati maksa diri ke masjid, terus kaki kalian terjerembab di tanah. Nah, konteks zaman sekarang tos teu aya Pak, anu ka masjid suku ngagerewas karena tanah teu aya. Kecuali di mana anu di Indonesia sebelah mana lah pokoknya. Di urang mah teu rata-rata cor beton aspal. Bahkan payung ge saraya aya merek PSM, BSI merek payung hadiah unggul. Aya barang merek toko emas ABC aya segala rupa. Payung ada, lantai dicor di beton, jalan juga aspal, kendaraan ada, mobil ada. Maka alasan kenapa sahabat diperintah oleh Rasul mengundang azan, sholatlah di rumah kalian, itu nampaknya disesuaikan dengan kondisi kita. Hukum asal betul, kalau hujan itu tidak berjamaah tidak apa-apa hukum asal. Tetapi kita melihat situasi di rumah kita, di lingkungan kita, nampaknya ini dapat dikendalikan dengan kita menyiapkan diri. Ini ayah payung, ayah mobil karena mobil, ayah mantel jas hujan, maka sepatu boot ke masjid gitu. Karena zaman dulu tanahnya horor kalau sampai jerembab ke bawah. Kalau kita zaman sekarang tidak ada. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau hujan itu tidak sampai membuat kita terhalang ke masjid, tidak terlalu memberatkan kita ke masjid. Tapi kalau sampai memberatkan, saya nonton deras, kemudian tinggi begitu, atau apalagi tanahnya kurang mendukung, atau bebatuan banjir, maka silakan sholat di rumah. Itu hadis yang ke-668. Mengapa demikian? Karena juga ada hadis lain. Dalam hadis lain sahabat menceritakan Abu Sa'id Al-Khudri, "Fara'aitu, aku pernah melihat Rasulullah SAW yasjudu bersujud fil ma'i wattin, di tanah yang basah, hatta ra'aitu asaratin fi jabhati, sampai aku melihat ada bekas tanah mengering di keningnya." Itu artinya Rasulullah SAW meskipun beliau sahabatnya sholat di rumah, beliau di masjid. Karena apa? Pertama pertimbangannya karena rumah beliau itu nempel di masjid. Jadi tinggal masuk saja gitu. Itu pertimbangan khusus. Jadi beliau meskipun nyuruh sahabat sholat di rumah, tetapi beliaunya melaksanakan sholat di masjid karena rumahnya memang menempel dengan masjid. Ini hadis yang ke-670 ya. Allah alam, ini perlu dikaji lagi lebih dalam. Jadi ada seorang sahabat dohman, gemuk pisan. Tapi gila itu. Naros ke Rasulullah SAW. Naros kepada sahabat Anas bin Malik.
Ya, di Anas bin Malik. Akan Nabi sholat duha. Pertanyaannya begini, apakah Nabi sholat duha? Gitu. Karena nu naros nu agung, saliran agung, sholat sunnah karunya lah begitu. Anas bin Malik mengatakan, ma ra'aituhu sholah ila yaumain. Aku tidak melihatnya sering, tapi pernah aku melihat Rasul sholat duha. Nah, jawaban seperti ini, apakah Anas menjawab karena yang bertanya itu yang badannya gede, hese sholat sunnah begitu, ataukah memang itu jawaban umum begitu? Karena sahabat itu kalau yang bertanyanya orang tertentu, dijawabnya juga sepentingan orang itu gitu. Namanya fatwa, namanya pendapat tuh kalau ditanya dia jawab sesuai dengan kondisi yang bertanya gitu. Itu perbedaan fatwa dengan hukum. Kalau hukum itu bersifat umum, tapi kalau fatwa bersifat khusus, maka fatwa itu tidak boleh diluaskan konteksnya. Fatwa tidak boleh diluaskan konteksnya, sesuai dengan apa yang ditanyakan, konteksnya tertentu dan terbatas. Gitu. Jadi kalau misalkan MUI mengeluarkan fatwa A dalam konteks A terkait dengan pertanyaan, itu fatwa tidak boleh dilebarkan kemana-mana. Itu bedanya fatwa dengan hukum. Dan fatwa itu sifatnya himbauan dan anjuran. Kalaupun tidak dilakukan tidak apa-apa, karena fatwa mah hanya anjuran, hanya pendapat hukum. Tapi pendapat hukum itu menjadi jawaban kalau manakala kita tidak menemukan hukum dari sesuatu. Itu jawaban hukumnya demikian fatwa tersebut. Tapi kalau hukum dia sudah jelas hukumnya. Tapi kalau fatwa itu pendapat dari para ulama sebagai saran tentang suatu kasus atau suatu kejadian. Nah ini sahabat Anas bin Malik ditanya, apakah engkau melihat Rasul sholat duha? Jawaban beliau, aku tidak pernah melihatnya kecuali beberapa hari aja gitu. Nah ini menjadi dalil bagi kita bahwa yang bertanya itu karena kondisinya seperti itu, jawaban dari sahabat pun seperti itu, disesuaikan dengan pertanyaan. Tapi juga ini bisa jadi memang seperti yang pernah kita bahas, sholat duha itu kan tidak termasuk sunnah muakkadah, ya kan? Termasuk apa kemarin yang kita bagi sholat sunnah itu? Sholat sunnah ada 3, ada sunnah muakkadah, ada nafilah muakkadah, ada nafilah biasa. Sunnah muakkad ada 5, nafilah muakkad ada 3, nafilah biasa ada 5, totalnya 13 sholat, 13 nama sholat. Hilap deh ini Pak, hilap deh pasti. Diulang-ulang kan. Salat sunnah muakkad itu mendekati wajib, satu tingkat di bawah wajib. Itu muakkad, sunnah muakkad. Itu apa? 2 hari raya, 2 gerhana, istisqa, rawatib dan witir. Itu sunnah muakkad, mendekati wajib. Meninggalkannya berarti dia hampir meninggalkan wajib. Bahkan bagi Rasul itu menjadi wajib, tidak pernah meninggalkannya. Urutan kedua berarti lapis ketiga ya, wajib ibadah sunnah apa? Sholat wajib, sunnah muakkad, lapisan kedua. Lapisan ketiga itu nafilah muakkad. Bukan sunnah muakkad tapi nafilah. Nafilah itu tambahan, tapi tambahannya muakkad. Itu ada 3, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir. Itu nafilah muakkad. Lalu lapisan ketiga ada nafilah biasa. Lapisan keempat berarti wajib, sunnah muakkad, nafilah muakkad, nafilah biasa. Lapisan keempat itu nafilah biasa. Contohnya muakkad. Ya, Witir masuk muakkad. witir sunnah muakkad. Sanes nafilah tapi sunnah muakkad. Berarti lapis kedua setelah wajib, sunnah muakkad, nafilah muakkad, nafilah biasa. Witir ada di nomor 2 ya. Kalau duha ada di nomor 3. Nah nomor 4 ini nafilah biasa ini banyak. Ada sholat hajat, sholat tahiyatul masjid, syukrul wudhu, kemudian sholat mutlak, kemudian sholat apa lagi, jenazah, kemudian yang lain-lain. Itu di lapis yang keempat, namanya sholat nafilah biasa, tambahan yang sifatnya biasa. Ada tambahan yang sifatnya ditekankan, termasuk sholat tobat. Sholat tobat itu termasuk tambahan nafilah tapi biasa sifatnya. Hajat juga tambahan biasa sifatnya. Tahiyatul masjid juga tambahan biasa sifatnya.
Kemudian apalagi syukrul wudhu juga tambahan, sifatnya biasa. Jenazah juga sama, tambahan, sifatnya biasa. Jadi total sholat sunnah itu namanya ada 13 sholat sunnah. 5 sunnah muakkad, 3 nafilah muakkad, 5 lagi itu nafilah biasa. Kenapa kita penting mengurutkan itu? Itu yang diatur dalam fikih mazhab Syafi'i supaya kita punya skala prioritas. Gitu. Kalau lagi males sholat sunnah, mana nih yang tetap dijaga sunnahnya? Kalau lagi kurang semangat, mana yang tetap dijaga? Karena ada hadis begini, setiap manusia itu amalannya memuncak, semangat gitu, semangat. Tapi ketika semangat ada turunnya. Innal kulli amalin syiratan muncak, wa bi kulli syiratin fatrah. Ada turunnya. Wa man kanat ala fatrah, barang siapa yang sedang turun amalnya, falyakun ala sunnah, maka tetaplah dia harus ada di dalam standar sunnahnya. Jadi malas beramal itu nggak apa-apa sih buat manusia. Sekali-kali malas kajian, malas taklim, ya nggak apa-apa manusia. Sekali-kali hoream ke masjid, sebentar nanti bukan tidak masalah, tapi kajian sekali misalkan ataupun tidak itikaf sekali, tidak tadarus sekali, tidak apa-apa. Lagi bosan, lagi bete, lagi hoream begitu tidak apa-apa. Tapi sebete-betenya, seturun-turunnya amal kita, falyakun ala sunnah, minimal tetap menjaga sunnahnya. Maksudnya sunnah muakkad. Sangat ngedulna rawatib ulah ditinggal. Itu ibaratnya. Sangat ngedulna witir ulah ditinggal. Tapi nafilah biasa bisa ditinggal. Ente duha dulu teu sawios. Ente tahajud dulu teu sawios. Teu naon tah? Tahajud duha hiji teh. Hiji tadi apa yang nafilah muakkad teh? Witir. Hah? Witir. Bukan. Nafilah. Nutilu lapisan kedua tina sunnah. Kan wajib, sunnah muakkad, nafilah muakkad, nafilah biasa. Tah. Anu nafilah biasa teh misalnya duha terus tahajud ya, satu lagi. Duha tarawih. Maaf, tarawih. Nafilah biasa. Tarawih, duha, tahajud itu nafilah muakkad maksudnya. Jadi kalau lagi kita ngedul-ngedulnya, nafilah muakkad boleh ditinggal dulu. Apalagi nafilah biasa seperti syukur wudu, tahiyatul masjid, kemudian tahajud, jenazah, kemudian mutlak, taubat itu ditinggal dulu kalau lagi malas. Tapi kata Nabi, semalas-malasnya kita beribadah, falyakun ala sunnah. Setidaknya yang sunnah muakkad tetap dijaga. Ngedul oke, rawatib jangan ditinggal. Ngedul oke, 2 rakaat sebelum subuh jangan tinggal karena dia rawatib maksudnya sunnah muakkad. Itu maksud kata Nabi, malas boleh, sekali-kali taklim boleh, sekali-kali nggak tahajud boleh, tapi yang sunnah muakkad jangan ditinggalkan. Itu pentingnya kita memahami urutan dari kewajiban tersebut. Yang paling atas wajib, yang paling atas fardu. Setelah fardu wajib, setelah wajib sunnah muakkad, setelah sunnah muakkad nafilah muakkad, setelah nafilah muakkad nafilah biasa. Kalau fardu ada berapa macam? Fardu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Terus urutannya begitu, skala prioritas dalam ibadah supaya kita tahu urutan mana yang lebih kita utamakan dan mana yang tidak kita utamakan. Baik, kita lanjutkan karena itu bukan tema pernah dibahas itu, jadi tinggal diulang lagi materinya. Kalau ada catatannya, kalau nggak ada ya naroskan baru catatan. Tegaran di catatan aja. Ayeuna hadis anuka bab ka-42 tema baru. Bab idza hadara ta'am wa uqimatis shalah. Apabila bertabrakan, berbenturan antara sangu geus siap jeung salat, mana dahulukeun? Sangu jeung sangu mana lebih utama? Lebih utama mana Pak? Sangu jeung sangu Pak? Sangu jeung salat lebih utama mana? Sangu, bener sangu. Dilakukannya lebih utama sangu daripada salat. Supaya orang ketika sholat mikiran sangu. Lebih baik lagi sholat, lebih baik orang makan mikirin sholat daripada orang sholat mikirin makan. Mendingan ngemut sholat 7 tuang daripada 7 sholat emut tuang.
Sahur sahur bisa sama. Itu konsepnya. Itu konsep. Maka saya akan bacakan hadis supaya tidak disangka mengada-ngada ini. Ya, jika nupro kan udah hari ini tak padahal itu sahur salah. Kayak minum gula harus semangat. Dulu kan minum. Minimal kolak kerak. Nah gitu. Sekarang orang terang iraha makan Rasul terakhir kapan makan katanya. Qala Abu Darda, sahabat Abu Darda ini muridnya Rasulullah SAW. Min fikhil mar'i, di antara keilmuan seseorang yang matang, orang yang matang ilmu agamanya, iqbaluhu ala hajati hatta yuqbil ala sholati. Dia bisa menimbang, menempatkan mana yang mesti dilakukan, apakah A dulu atau B dulu, termasuk apakah makan dulu atau sholat dulu. Jadi bagian dari kematangan agama seseorang itu manakala dia bisa menempatkan sholat dulu atau makan dulu. Gitu. Jadi kadang ada orang yang seolah-olah soleh, melebihi solehnya para sahabat, sehingga sholat dulu. Seolah-olah kita melebihi solehnya para sahabat. Padahal Nabi dan sahabat kalau ada makan dengan sholat berbarengan, Nabi senantiasa makan dulu bos, makan dulu. Kalau puasa sunnah seperti adik kemarin kan puasa. Termasuk itu nanti kita bahas. Ada yang hajat. Termasuk itu nanti kita bahas. Di sini bagian dari kematangan agama seseorang manakala dia bisa mendahulukan makannya daripada sholatnya ketika makanan sudah tersaji. Apa tujuannya? Hatta yuqbila ala sholatihi wa qalbuhu farigun. Agar dia masuk ke dalam sholat, hatinya ngemplong, demikiran sangu, demikiran kolak, demikiran gehu, demikiran opak dan sebagainya. Jadi fokus ke sholat. Ayo sholat mikiran wae itu tanon kolak bala-bala rarintik itu cengek ke sholat teh mikiran bala-bala rarintik tentang hutang gitu. Dengan cengeknya. Saya keburu tiis. Samunya kumaha itu main nyokot jatah wah panas ribu mantap mending sholat lah mending tuang dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Tapi bala-balana buatan badan karena mengandung mantega ya, blueben, bala-bala blueben. Nah, an Hisham qala haddatsani abi qala sami'tu Aisyah, aku mendengar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, idza wudi'al asya'u wa uqimatis shalah, kalau makan malam sudah tersedia, sudah ready, sudah jahiz, wa uqimatis shalah, lalu mau qomat salat, mau qomat nih, fabda'u bil asya, maka dahulukan makan malam itu. Apabila ada mau qomat, sementara ini ada makanan, makan dulu baru qomat. Makan dulu baru qomat. Apalagi can adan, wah, lebih mantap deh itu. Jadi fabda'u bil asya, dahulukan makan malamnya. Hadis berikutnya, idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu. Jika kalian sudah dihidangkan makan malam, sudah tersedia, tinggal makan saja, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan malam itu qabla an tusallu, sebelum kalian sholat maghrib. Di sini sholat maghrib. Karena apa? Karena Nabi itu selalu berhenti makan di waktu maghrib. Batas akhir makan beliau itu waktu maghrib. Setelah maghrib itu tidak ada lagi yang namanya acara makan. Ayo orang makan Gusti Isa teh aya kene sanggup goreng, aya kene kupat tahu pagarsi, aya kene nonton pecel lele itu di keluar tina tol da eta pinggir kiri dekat Miko tah eta tuh pecel lelena pangmantep sebandung raya eta. Nyimpang kadinya. Jadi kita teh memang menumpuk banyak makanan setelah kita sholat Isya. Kalau sholat maghrib stop. Makanya beliau sehat. Sebelum maghrib itu stop. Idza qudimal asya, apabila makan malam sudah dihidangkan, fabda'u, maka mulailah dengan makan malam itu sebelum kalian sholat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum. Ini perintah Rasul. Jangan tergesa-gesa kalau makan. Lurusuhan makan teh teu nyunah eta teh kade.
batur can siap yang bisa rumah tangga malah gitu. Isi baju beres gitu. Ini gancang Pak, sebelah. Jadi orang karek mulai dia sudah si banyak cocok bersih itu. Enggak sih gitu. Nah, itu tidak nyunnah. Kata Rasul, la ta'jalu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa an asyaikum dari makan kalian. Anu ngalarang rusuhan tuang sanes abdi Rasul sallallahu. Mun eka singgung ka Rasul tah mana? Mun eka singgung ka Rasul. Ari wani mah bisa kawal. Jadi sallallahu bahwasanya Rasul melarang kita rusuhan makan, ulah rusuh makan. Tenang, aya ulama membatasi ari ngatok tetra ngatok mah. Bahasa kuningan ngatok naon nih maksudnya? Ngunyah itu kata para ulama 33 kali. Enggak ada hadisnya tapi itu kata ulama. Menafsirkan hadis ini kata Rasul, jangan kalian tergesa-gesa terburu-buru saat makan. Meskipun sudah komat, biasa saja makan biasa. Kalau memang lagi makan biasa. Jangan berusuhan, jangan tergesa-gesa. Komode itu ayat komat ayat sholat biasa. Kemesekan, Ya, bising kemesekan itu kan buat tidak nyunah. Tidak mensyukuri nikmat Allah yang kita makan. Biar menjadi nutrisi yang baik. Jadi Rasulullah SAW benar-benar memperhatikan kesehatan kita dan pencernaan kita. Jangan tergesa-gesa ketika kalian makan. Ulah rusuhan. Karena itu tidak baik buat pencernaan dan tidak baik buat mental kita kalau selalu rusuhan terutama makan. Wala ta'jalu, jangan tergesa-gesa, jangan rusuhan an asyaikum dari makan kalian. Jadi ayat tilu ilmu anu kahiji bagian dari kematangan agama seseorang, dia bisa mendahulukan mana hajat yang didahulukan sebelum ibadah yang dia tunaikan. Yang pertama, yang kedua di antara kematangan berpikir seorang adalah dia mendahulukan makan daripada sholat kalau memang makan sudah tersedia. Dan yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa ketika makan, santai saja. Tapi nanti di hadis ke 575, lamun makannya eta butuh karibuh, maka mendingan ditinggalkan. Misalkan begini, masuk waktu sholat, kudu ngagebeul ulah sateh teh. Eta mah jangan. Nusuk heula eta naon sudah gina, laukna ditonjros heula ulah eta mah. Pokoknya anu karibuh, anu membutuhkan usaha, masih butuh usaha, masih ngolah, itu mah sholat dulu. Kalau masih ngolah, sholat dulu. Karek biru kene seuneuna si arang teh keur dibeuleuh atuh. Kemudian mun nasi goreng karek ngirisan bawangna tinggalkeun eta. Rasul pun pernah ketika makan itu sedang ngoprek. Iya, lengan kambing dioprek, masih dioprek. Nah, karena dioprek tinggalkan. Dan Rasul langsung lepas si lengan kambing itu fadu iya ila sholat dan berangkat sholat. Jadi standarnya kalau makan malamnya masih diolah, masih berproses, masih nunggu atau masih belum diapa-apain, tinggalkan, sholat dulu. Ya bukan hanya makan malam, semua makan sebenarnya, semua sholat. Bukan hanya sholat maghrib, sholat isya, semua sholat. Kalau makanannya belum terhidang, masih diolah, masih di segala macam, itu sholat dulu. Kalau sudah terhidang, gitu, tinggal makan, maka makan dulu. Karena eta kabayang-bayang di sholatnya dahsyat. Lalu sudah terhidang, aduh eta, anu gigireun kencat eta teh sambal naik anu gigir kanan eta sambal hejo, gigir kiri sambal beureum, nu hareup peuteuy. Salat ribuh anu. Gitu. Jadi kalau makannya sudah sedia, sudah ada, makan dulu. Tapi kalau masih ngolah, salat dulu. Itu patokan. Idza wudi'a dari hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, hadis sahih, maka dia termasuk mata rantai rawi hadis yang sangat fasih, yang sangat sahih, mata rantai emas riwayat. Idza wudi'a asya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a asya wa ahlikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Apabila telah sedia makan malam kalian, lalu dikumandangkan qomat fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam dulu, dahulukan makan malam. Wala ya'jal hatta yablugha minhu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa sampai dia selesai dengan baik makannya itu. Jadi bahkan mau ditegakkan sholat saja kita lagi makan, tenang makannya.
apalagi tidak disegerakan oleh sholat. Harus lebih tenang lagi makanya. Maka nikmati setiap kunyahan, setiap cocolan gitu tuh nikmati gitu. Nikmati. Ulama menyarankan 33 kali mengunyah itu. Ngunyah teh bahasa Arab teh madogo yang dugu, madog. Ngunyah bahasa Arabnya madog. Tapi jadi bahasa Indonesia jadi maling gitu. Jadi bahasa Sunda jadi maling. Nah, ada dalam banyak dalil itu kan madogo. Jadi seorang itu mengunyah. Madogo itu mengunyah. Tapi di bahasa Indo Sunda madog jadi maling. Padahal artinya ngunyah gitu. Memakan, ya, mengunyah itu madog. Jadi Indonesia jadi dari Sunda jadi kasar. Geus madog acan, eta maksudnya sudah makan belum? Itu bahasa Fusha Arab tuh lemes sebenarnya, tapi masuk ke Sunda jadi kasar. Orang nyebut madog acan, wah bisa ditampilin. Karena kita bahasanya kasar. Baik, apabila makan malam sudah disediakan, maka dahulukan makan malam baru sholat dan jangan terburu-buru ketika makan tersebut. Wa kana Ibnu Umar yudau lahu ta'am wa tuqamu shalah fala ya'tiha hatta yabrugha wa annahu la yasma' qira'atal imam. Ya, bahkan Ibnu Umar pernah melakukan itu makan. Ibnu Umar itu murid kesayangan dan murid paling pintarnya Rasulullah SAW. Itu pernah ketika beliau makan sampai imam sudah mulai dan terdengar bacaan imam. Enggak apa-apa, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Biasa ya, jangan tergesa-gesa. Hadis yang ke 674 juga sama bunyinya ya. Jadi 671, 672, 673, 674 itu maknanya sama, saling menguatkan bahwa kalau makan sudah disediakan lalu ada kumandang qomat sholat begitu, maka dahulukan makan baru sholat. Tujuannya agar hati kita lebih fokus ke sholat, tidak mikirin makan yang sudah disediakan. Hadis yang ke-675-nya tadi disampaikan sekilas bahwa Rasulullah SAW itu pernah terlihat makan lengan kambing. Yahtaz binha, lagi dioprek lah bahasa begitu ya, lagi dioprek. Fadu'iya sholat, lalu dipanggil untuk sholat. Faqoma fator hasikin, beliau tinggalkan pisaunya, beliau tinggalkan dagingnya, sholat dulu. Artinya kalau masih ngolah, masih ngeretan daging, ini Nabi lagi pegang pisau, lagi apa namanya? Ngeretan lengan kambing begitu. Ada azan tinggalkan, karena itu mah belum tersedia namanya. Itu mah masih ngolah, masih ngolah mah sholat dulu. Fasolla walam yatawaddo, beliau sholat dan tidak berwudu lagi. Ini apa namanya? Bagaimana Rasulullah SAW itu begitu bijaksananya. Kalau orang mau makan, mau sholat, ya suruh makan dulu. Kan kita mah seolah-olah anu solehnya sholat dulu baru makan, tidak. Ternyata Rasulullah mengajarkan sebaliknya. Makan dulu baru sholat supaya sholat kita fokus. Tadi kaidahnya mendingan makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Makan mikirin sholat mah makannya berpahala, mikirin kebaikan kan gitu. Tapi kalau sholat mikirin makan dosa sholatnya. Karena dia malah harus ingat Allah, malah ingat kolak kan begitu, ingat makan. Jadi tidak bijaksana. Kalau berhenti sebelum kenyang. Nah itu juga hadisnya dhaif. Ada hadis yang beredar di masyarakat, nahnu qaumun la naqul hatta najuu fa idza akalna la nasba'u. Kami adalah kaum yang tidak akan makan sebelum lapar dan kami adalah kaum yang berhenti sebelum kenyang. Itu hadisnya dhaif. Bukan Nabi itu, Bukan. Itu hadis dhaif. Kalaupun ada riwayatnya dhaif. Karena apa? Karena enggak masuk akal. Gimana orang berhenti sebelum kenyang? Lagi makan. Kepada larang. Aduh hampir kenyang nih udah. Tidak masuk akal. Cauna. Makan tuh untuk kenyang. Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa Umar itu tipikal orang yang semuanya itu pasti. Kalau dia idza daraba auja itu Umar. Umar itu kalau mukul menyakitkan, mengena. Idza masya kalau dia berjalan, jalannya benar. Idza akala syabi'a kalau dia makan yang kenyang. Jadi Umar itu tidak ada wilayah tengah-tengah dalam riwayatnya. Kalau dia berjalan begitu tegap. Kalau dia makan sampai kenyang. Kalau dia mukul sampai menyakitkan. Kalau dia berkata sampai pesannya itu ke orang, tidak ada ragu lagi, tersambar gitu. Jadi semua tindak tanduk Umar itu pasti.
kalau berbicara terdengar jelas sampai orang paham, kalau dia makan sampai kenyang tidak tersisa lagi, kalau dia memukul sampai menyakitkan musuhnya, kalau dia berjalan tegap jalannya tidak ada keraguan. Itu oleh tukang aduh jadi ente itu. Jangan. Mun jadi mun teu gitu kan. Umar mah tipikalnya mun jadi mun teu. Mun jadi mun teu nyusul aja gitu. Jadi beliau tipikalnya mun jadi mun teu aya keraguan. Mun makan kenyang, mun nenggel nyeri, mun tidur tibra. Kalau berbicara menyampaikan pesan sampai orangnya paham yang diajak bicara. Itu Umar. Ayo orang makan sok aya teu jelas, ngomong kadang teu jelas. Makan kadang teu wareg teu lapar gitu. Dalam keraguannya berhenti sebelum kenyang, harusnya dhaif. Makan tuh sampai kenyang, tapi jangan berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Tapi yang namanya makan tuh agar kenyang, nggak ada makan nggak kenyang tuh nggak ada. Nggak masuk akal makan berhenti sebelum kenyang tuh nggak. Ya. Kalau sendok Batasannya Nabi memberi gambaran, sisakan sepertiga untuk nafasmu, sepertiga untuk airmu, sepertiga untuk makanmu. Jadi itu porsinya, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Itu hadis. Jadi kalau kalian makan, biarkan sepertiga untuk makananmu, sepertiga untuk nafasmu, sepertiga untuk makananmu. Artinya kalau kita punya porsi, kira-kira sepertiga perut kita itulah ukurannya makan. Lalu sepertiganya buat minum, sepertiganya buat nafas. Jangan sampai penuh mundal ku sangu jeung cai, nafas teu bisa. Ngapa-ngapa, tarawih teu bisa. batasan cukil. Ya. Karena kalau itu cukil gitu. Batas cukil adabnya mungkin di sana adabnya tidak lebih dari 3 cukilan, tapi tidak ada aturan sebenarnya. Cukil mah kalau sendok kecil bisa 3. Kalau centong sekali galabang, eta mah sabakul keduaan gitu. Sabakul keduaan. Tapi kamu umur waktu kuliah di Libya, Ya, itu jari. Ada cukil. 3 jari meureun. 3 centong. Ini mah ada centong. Centong sekali. Makanya 8 kene. Centong kan 2 kali itu enggak boleh gitu. Tapi kalau kuliah di Libya ya kan, sebelum beasiswa turun itu kadang karena mahasiswa, jadi nyentong di warung, ya kan nyentong sendiri, nyentong sok minum tuh, dengeuna bala-bala. Jadi sanggup mentung, rencana bala-bala geus we pokona mentung. Jadi isi perutnya sanggup hungkul jeung bala-bala. Kasih minum teh penuh segini, teh minum itu udah habis napas kita. Itu salah. Itu salah. Iya, jauh yang di Nagreg. Masa enak Itu paling enak itu. Langganan jamaah itu kalau lagi kemana-mana itu biasa nyimpang ke rumah makan Haji Uun. Itu paling legend, paling enak. Di Garut pas turun Nagreg. Eta salam dunia mulai ngalih kan eta. Persaksian Abi mah eta, salam dunia mulai ngalih. Nikmat. Di Nagreg ayam goreng Haji Uun. Aya oge di luhur di Masjid Bani Adam, tapi tidak senikmat yang asli yang di bawah. Yang sumbernya. Ada cabangnya tapi tidak seenak yang sumbernya. Tapi di bawah itu. Boleh. Tapi emang konteksnya kudu bari mujay, orang kagak. Jadi uihna terus lapar kosong ya. Eta mah sabakul geus saya mah. Sama naliwat tuh. Coba kertuang gitu ayo nyampaikan hadis, kami berhenti sebelum kenyang. Wah. Makanya setelah diteliti ternyata hadis itu memang hadis dhaif. Kalaupun ada riwayat itu dhaif gitu. Karena makanmu untuk kenyang. Kita lihat aja contohnya Umar bin Khattab, kalau makan untuk kenyang, kalau ngomong jelas, kalau jalan tegap, kalau mukul sakit, itu Umar gitu. Semuanya jelas itu. Kan para sahabat itu kan penafsir hadis kan. Jadi kita dapat memahami hadis Rasul itu dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Pantesan katanya Rasul tahun-tahun terakhirnya itu badannya menjadi gemuk. Lebih gemuk beliau SAW ketika akhir. Selalu kenyang. Kenapa Rasul menjelang akhirnya itu lebih gemuk badannya? Badanah namanya dalam bahasa Arab itu hadisnya begitu. Karena sudah mengurangi aktivitas jihad. Jadi tiap tahun biasanya ada jihadnya 3 kali 2 kali, sekarang enggak. Sudah tidak lagi banyak
beraktivitas fisik, lebih banyak tinggal di rumahnya dan membina Masjid Nabawi kan gitu. Saya kira itu wajar orang menjelang sepuhnya itu mengurangi aktivitas di luar. Sehingga badannya lebih gemuk sampai beliau mengatakan begini, aku ini sudah lambat gerak sholatnya, maka wahai sahabatku sabarlah, tunggu aku, jangan dahului gitu. Secepat-cepatnya aku pindah gerakan sholat pasti kesusul kalian, maka sing sabar mana gitu bahasa orang gitu. Ayeuna mah henteu imam nang ora tos cepat tapi makmumna najan kolot meulang imam. Zaman kieu teh rupa-rupa ini. Rupa-rupa. Gitu. Jumaat pasar rupa-rupa. Rasul saja yang sudah sepuh gerakannya sudah melambat karena fisiknya sudah berbeda waktu muda, berpesan, ya wahai sahabatku, jangan kalian dahului aku, karena secepat apapun aku bergerak pasti oleh kalian kesusul gitu. Maka sing sabar. Lamun makmum di belakang kaula, di tukang kaula, sing sabar. Da sakumaha cepet nanti bakal kasusul ke kalian, mah kalian masih muda, masih parengkuh tulangnya. Saya sudah sepuh. Maka bersabar. Nah, ini mau kebalikan, imam nang ora cepet, ku kolot lebih cepet ternyata. Lain-lain eleh cepet miheulaan itu judulnya. Judulnya miheulaan bukan lebih cepat, miheulaan. Itu perlu diingatkan. Jangan mendahului imam. Takutnya enggak sah salat, kan rugi. Takutnya enggak sah salatnya rugi. Buat apa? Karena tidak mau belajar, tidak mau ngilmu, tidak mau ngaji, tidak tahu ilmunya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jamaah sekalian, selambat apapun imam tetap jangan dahului dia. Karena dijadikan imam itu untuk diikuti, dituturkan, jangan dahului. Adanya sunnah duduk istirahat sebelum berdiri kan ketika Rasul sudah mulai sepuh. Duduk istirahat setelah sujud sebelum berdiri kan, Allahu Akbar. Duduk dulu, plak, baru berdiri. Itu disyariatkan ketika beliau umurnya sudah lanjut. Ketika muda mah belenyang begitu. Ada duduk istirahat. Sehingga itu menjadi sunnah, namanya julusul istirahat, duduk istirahat. Sebelum berdiri, setelah sujud, itu duduk istirahat dulu sejenak, baru bangun kembali. Itu namanya julusul istirahat, julusul istirahat. Julus duduk, istirahat duduk istirahat. Istirahat. Sudah diserap oleh bahasa Indonesia istirahat, dari bahasa Arab istirahat. Istirahat. Karena nama eta we lah istirahat. Sana istri muda saya. Sana istri ngora, istirahat. Istirahat bukan istri ngora kan. Pilih salah aja, jadi susulan ibu-ibu baik. Terakhir, mudah-mudahan ada waktu, kita cepat saja. Aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa sih yang Rasul lakukan ketika beliau di rumah itu ngapain gitu? Beliau menjawab, maka Nabi SAW yasna'u fi baiti. Qalat, Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan rumah, artinya membantu istrinya. Ngagegerok nyapu rumah, nyapu halaman, bersihan kaca, gegerok mantuan masak, eta pekerjaan Rasul. Fa idza hadratis shalah kharaja ila shalah. Tapi saat azan berkumandang, beliau segera ke masjid, tinggalkan rumah. Jadi beliau itu di rumah itu membantu pekerjaan rumah istrinya. Kalau azan berkumandang lalu pergi ke masjid, tinggalkan rumah. Ya syukur-syukur kalau di rumahnya sudah ada pembantu sehingga tidak membutuhkan bantuan suami. Tapi kalau di rumahnya tidak ada pembantu, hanya dia dan istrinya atau anak-anaknya, maka suami itu atau bapak itu tugasnya membantu pekerjaan istri. Sebagai Rasul, Aisyah bertanya, Aisyah, Nabi itu di rumah ngapain aja? Nah baca Quran terus, nah sholat terus, atau zikir terus, hilais gitu silawe. Aisyah enggak. Rasul itu adalah orang yang paling membantu pekerjaan istrinya di rumah. Dia melakukan pekerjaan rumah. Kalau adzan berkumandang, pergi ke masjid. Sederhana hidupnya. Bantu-bantu di rumah, azan dikumandangkan, pergi ke masjid. Sederhana hidup. Ayo marukan sahabatnya Rasul itu tiburang sampai ke siang teh sholat wae, di subuh sampai ke sore maghrib sholat wae, ibadah itu. Justru tidak. Rasul itu yang dilakukan adalah seperti pekerjaan istrinya.
Bedanya kalau azan dikumandangkan, beliau tinggalkan rumah ke masjid, itu aja. Subhanallah ya, luar biasa bagaimana Rasulullah SAW membantu tugas-tugas istrinya. Panggeuseurkeun Pak istri teh, panggegerokeun, pangirisankeun bawang segala rupa gitu dan lain sebagainya. Pamit aya istrinya nya ngabantuan diri sareng gitu. Yang penting dia di rumahnya itu ada pekerjaan. Di rumahnya itu dia mengerjakan pekerjaan rumah. Intinya membantu istri adalah sunnah Rasulullah. Jangan gengsi. Jangan gua kan suami, gua kan laki yang nyari nafkah, enggak ada, enggak bisa begitu. Kewajiban itu sama istri lebih berat malah. Istri lebih berat. Tapi yang benar adalah bagaimana kita membantu pekerjaan istri. Yang gegero wae mah tiasa nanya, nah cai mah tiasa. Iya. Tidak perlu keahlian ya kan. Sasapu, ngepel, nyiram bunga biasa. Maraban manuk kom biasa. Gitu kan. Ya begitu. Nyiram bunga maraban manuk kan biasa. Dibantu lah gitu. Intinya meringankan pekerjaan istri adalah sunnah Rasul SAW. Tidak ada gengsi-gengsian. Allah Ta'ala bisawab, karena sudah setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.